Ibu Susilin. Ibu Susilin ini, beliau tinggal di Ketapang, Kalimantan Barat. Sudah bervegetarian 30 tahun loh, nggak main-main loh, 30 tahun. Saat ini beliau memiliki rumah vegetarian di Ketapang. Keren kan? Pasti keren dong menunya. Baik, kita panggil Ibu Susilim. Silakan Ibu Susilim untuk memperkenalkan menu-menu yang hebatnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kori. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih ya atas kesediaan waktunya untuk meluangkan waktunya untuk bisa join di acara Zoom pada malam hari ini untuk kita belajar bersama-sama tentang berpola makan nabati dan menyajikan makanan vegetarian yang menarik dan tentunya juga sehat dan enak untuk keluarga kita dan diri kita sendiri. Nah, sesuai tema perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Susi, saya asal dari Kota Ketapang, Kalimantan Barat ya. Bapak Ibu, kita bisa berkumpul di sini adalah suatu keberuntungan sekali karena meskipun kita berasal dari berbagai kota yang berbeda, tapi kita bisa sama-sama belajar di sini. Nah, sesuai tema pada malam hari ini, bernabati yang sehat dan enak. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menyajikan makanan nabati itu yang agar tampilannya bisa menarik dan tentunya juga sehat untuk kita dan keluarga kita semua di rumah ya. Nah, saya yakin sekali ya, tentunya Bapak Ibu di sini yang sudah berkumpul, semuanya sudah pinter-pinter memasak, sudah mahir tentunya ya. Tapi izinkan kami pada malam hari ini untuk men-sharingkan beberapa menu simple ya, kita belajar bersama di sini. Dan pastikan ya Bapak Ibu untuk mengikuti sampai sesi akhir. Karena nanti di sesi berikut kita juga akan belajar bersama Linda untuk belajar membuat minyak pelihara, ada garam pelihara ya, dan itu semua kita bisa pakai untuk di dapur kita juga. Baiklah, sebelum memulai men-sharingkan resep-resep kita yang sederhana ini, ya, tentunya kita di sini perlu tahu terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu, terutama untuk orang-orang mungkin yang baru pertama kali ya. Nah, apa itu pola makan nabati itu? Dan apa sih tujuannya kita kenapa harus berpola makan nabati ya? Pola makan nabati itu yang umum orang kenal sebagai vegetarian ya. Itu adalah pola makan di mana semua asupan makanan kita bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, gandum, polong-polongan, dan juga termasuk jamur-jamuran ya. Nah, di saat ini klasifikasi pola makan nabati itu sangat bervariasi sekali. Ada berbagai cara atau pilihan orang dalam menjalankan pola makan nabati tersebut. Yang pertama yang seperti kita tahu ada yang namanya fleksitarianisme. Nah, itu bisa kita sebut sebagai semi vegetarian ya. Jadi orang-orang mengkonsumsi daging atau ikan itu secara berkala saja. Kemudian ada yang namanya vegetarianisme. Kita hanya mengkonsumsi makanan tanpa produk daging atau hewan. Dan yang terakhir ada yang namanya veganisme. Itu kita tanpa produk yang bersumber dari hewani ataupun produk turunannya seperti telur, madu, susu, dan lain-lain ya. Nah, itu saja. Dari semua pilihan pola makan nabati tersebut ya, kita tidak hanya menyediakan energi bagi tubuh saja, tetapi juga akan sangat berdampak terhadap keberlanjutan bumi kita. Proses pengolahan makanan nabati dengan jejak karbon yang jauh lebih rendah juga menjadi opsi yang sangat menarik untuk orang-orang yang tertarik, yang sadar akan lingkungan ya. Kemudian maka mari kita semua agar kita bisa bagaimana menyajikan makanan vegetarian itu secara menarik agar bisa menarik lebih banyak orang lagi untuk juga berpola makan nabati. Ternyata
mengubah cara pikir, ternyata makanan vegetarian itu tidak membosankan. Ternyata pola makan vegetarian itu bervariasi juga. Jadi tergantung bagaimana kita menyajikannya. Baik ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke resepnya. Yang pertama kita di sini ada pepes ikan vegan. Nah, di sini kita bisa buat juga ikan dari tumbuh-tumbuhan ya, jadi bukan ikan yang ditangkap di laut atau di sungai ini. Nah, di sini kita pakai ikannya terbuat dari tahu dan olahan jantung pisang. Di sini ada Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, ada resepnya, nanti silakan dibaca. Nanti itu tahunya dan jantung pisang di apa dicampur jadi satu. Nanti campurannya ada bagi kita yang sedang vegan ya, kita tidak perlu memasukkan telur. Jadi kita tinggal campurkan dan diberikan campuran OAT ya untuk dia supaya bisa menyatu gitu kan. Dicampur sedikit tepung maizena 1-2 sendok gitu ya. Kemudian setelah itu kita bungkus, dikasih perasa sedikit, kita bungkus dengan nori dan kulit tahu ya, itu bisa kita beli di pasar. Setelah itu kita bisa kukus ikannya. Pertama-tama kita buat dulu ikannya nih. Setelah kita kukus sudah jadi ikannya seekor-seekor gitu. Nah, nanti kita buat bumbunya. Bumbunya itu nanti dihaluskan semua, dimasak dengan sedikit kalau yang di rumah punya minyak pelihara ya, mungkin bisa dioseng-oseng sedikit pakai minyak pelihara. Terus dikasih perasa sedikit, kemudian nanti dibungkus menggunakan daun pisang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa mungkin dicatat dulu di sesi akhir kita akan bisa saling diskusi ya. Jadi di sini saya tidak akan berpanjang lebar untuk menjelaskan prosesnya. Mungkin nanti Bapak Ibu silakan lihat sendiri caranya. Jika ada yang bingung boleh saling DM ya. Next, nextnya ada resep. Boleh dibantu? Ya. Nah di sini ada stick, tapi ini bukan terbuat dari daging sapi atau daging ayam ya Bapak Ibu. Di sini kita buat sticknya dari tempe aja. Nah, kita buat sticknya itu dari campuran tempe yang sudah dikukus dan campuran ini miswa. Eh, biasa kita bisa dibeli di pasar. Biasa orang sebutnya itu mie panjang umur yang warnanya putih itu agak-agak asin gitu rasanya. Nah, itu nanti mie-nya direbus dulu, terus tempenya dikukus. Nah, setelah itu nanti dicampur, dijadikan satu. Kita kasih jamur, dipotongkan ini apa cabe, terus seledri ya, dikasih perasa, kemudian nanti kita bentuk seperti stick itunya campurannya adonannya itu dibentuk seperti stick, kemudian kita kukus dahulu. Nah kan kalau kita pola makan sehat nanti kan kita nggak mau goreng ya. Kalau yang nggak mau goreng boleh itu nanti di pan aja, di grill gitu, di pan dibolak-balik itu kan sudah mateng kan, kita sudah kukus kan. Nah nanti di pan aja di grill gitu bisa jadi stick, nanti kita buatkan bumbu atau bisa nanti kalau untuk anak-anak sekolah kita bisa isi ke burger juga bisa ya. Jadi untuk isian burger. Jadi isian burger kitanya bukan pakai beef burger tapi pakai burger tempe gitu stick tempe gitu ya. Nah, itu. Oke. Nextnya di sini ada resep simple-simple aja ya. Sini ada tahu steam. Jadi kita pakai di sini tahu tahu apa ya namanya? Tahu Cina ya yang kotak itu, yang bentuknya kotak agak lembek itu. Nah, kita bisa pakai itu dikukus aja caranya dikukus, dikasih irisan jahe ya, ada jamur, terus kita bisa taruhin seledri sama tomat, potongan tomat, irisan tomat, kemudian kita kita kasih dua sendok makan kecap soya gitu ya, terus dikukus ya, kayak gitu aja. Jadi makanan vegetarian vegan itu sebenarnya banyak sih ya. Kita bisa modif gimana caranya supaya tampilannya itu
menarik. Jadi anak-anak pun kalau ngelihatnya nanti mereka kalau mau makan tuh suka gitu, nggak berpikiran makanan vegetarian ternyata bosan makannya hanya goreng tahu, tempe ya, sayur gitu aja. Jadi kita bisa membuatnya jadi berbagai bentuk, warna-warni ya. Jadi eh, pengolahannya pun juga penting. Kita nggak harus selalu pakai goreng atau di goreng atau dimasak dengan banyak minyak ya. Kita bisa meminimalisir minyak-minyaknya. Nah, kita bisa kukus, pokoknya kita bisa olah dengan berbagai cara gitu ya. Nah, demikian resep-resep yang simple dari kami ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah punya berbagai resep boleh saling berbagi juga di grup ya, nanti kita belajar bersama. Oke, baik, itu beberapa resep yang kami bagikan. Nanti boleh kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di sesi akhir ya, silakan. Nah, selanjutnya nanti akan ada sesi-sesi dari Bu Linda dan teman-teman lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ibu Kori. Terima kasih banyak Ibu Susi. Wah, keren nih. 3 masakan cukup membuat liurnya menetes. Tapi kita sudah tidak boleh makan lagi ya, karena sudah jamnya ya. Sudah sepakat kan, kalau makan terakhir itu jam berapa? Coba Bapak Ibu tulis makan terakhir jam berapa. Kalaupun kita lihat menu-menu yang menggiurkan, coba tulis di chat jam berapa. Wis, mantap. Ternyata perhatian. Ya, jam 6 sore ya. Jam 5 boleh. Kalau jam 7 udah kemalaman. Nah, rupanya Bapak Ibu juga memperhatikan pelajaran selama ini dari mulai hari pertama sampai hari terakhir ini. Baik, tidak apa-apa kita simpan dulu pertanyaannya. Nanti ada sesi tersendiri. Kita lanjut ya, supaya bersambung terus. Sekarang kita akan perkenalkan Ibu Linda ya. Ibu Linda ini juga luar biasa loh. Ibu Linda ini seorang ibu rumah tangga, tapi istimewa sekali. Dia juga ketua RW. Ya, ketua RT ya, ketua RT luar biasa, Ibu RT nih. Dan juga wira swasta sejak usia 22 tahun sampai sekarang. Bidang usahanya pun nggak nggak kalah menarik. Apa sih? Spare part truk. Aduh, udah ibu-ibu, udah dari gadis berkecimpung di spare part truk. Sekarang juga mengajar menjadi relawan EBI yang super aktif, salah satu penggagas juga Eji Bakti Indonesia, dan beliau juga aktif membimbing kita dalam bernabati atau HSM atau kelas sehat zaman dahulu ya. Nah, nggak usah lama-lama. Ibu Linda mau memberikan apa sih? Pastinya seru dan menarik. Yuk kita panggil ya Ibu Linda, silakan untuk menyampaikan menunya Bu. Selamat malam semua, terima kasih Bu Kori. Salam sehat semua, selamat berjumpa. Semoga semua hari ini lancar ya dan sehat. Saya membagikan sedikit tips tentang membuat garam enzim. Kita nonton videonya ya. Sudah tampil semua? Sudah ya? Sudah. Kori? Oke, sudah. Bu.
Di sini cara membuat garam enzim. Jadi garam yang kita ambil itu boleh garam laut. Lebih bagus kita kalau yang sudah ikutin HSM, garam yang paling bagus adalah garam laut. Jadi garam laut ini kita isi di botol ini nggak terlampau banyak, dan botol kaca, tutupnya juga mesti yang plastik. Garamnya isi sedikit, tuangkan enzim buah, aduk. Aduk kalau dia merata, terlarut semua, berarti garamnya kurang. Kita boleh tambahin garam lagi. Kalau kita aduk, garamnya nggak larut, kita tambahin enzim buah lagi. Aduk sampai larut, dan biarkan. Garam yang sebersih apapun warnanya putih, dia tetap ada endapan. Biarkan dia mengendap sehari baru kita ini. Seperti yang di botol saya ini garam enzim yang sudah endap. Ini udah diendapkan sekitar sebulan. Kelihatan bening sekali. Ya. Jadi kalau yang baru dibikin dia sangat keruh. Karena garam itu kotor. Jadi dibiarkan dia mengendap, baru kita tuang buat masak. Oke. Kira-kira ini videonya. Untuk next-nya saya video tentang cara membuat minyak enzim. Sebentar ya, saya buka dulu videonya. Untuk garam, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Boleh dibuka langsung ya, Bu, untuk Bu Linda ya, yang garam ya. boleh. Oke, yang garam kelihatannya simpel sekali. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nggak ada ya. Kalau nggak, oh ada. Ada Bu. Silakan Silakan, raise Bu. hand ya. Bu Kurniati, silakan Bu. Silakan dibuka mic-nya. Dibuka. Udah, Bu, sorry saya lagi di apa sih sambil belanja ya, tapi sambil dengerin juga. Jadi intinya saya mau tanya itu tadi enzim itunya berapa banyak ya Bu takarannya ya, kayak garamnya berapa banyak sama enzim buahnya berapa banyak. Jadi supaya nanti kita pas campur sesuai ukurannya. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi botolnya botol kaca, kita jangan isi garamnya terlampau banyak dulu. Isi setengah dulu. Isi setengah dulu, kita baru tuang enzim buahnya. Aduk, kalau terlarut berarti garamnya kurang. Kita tambahin garam lagi. Tetapi kalau kita aduk tidak larut, kita tambahin enzim buah lagi. Kenapa masih setengah? Karena waktu kita tambah garam, dia akan naik, tambah enzim lagi, akan naik lagi. Nanti wadahnya nggak cukup. Jadi wadahnya itu mesti kita isi setengah. Isi setengah. Garamnya isi setengah dulu, dipadatin, habis itu tuang. Caranya gitu. Jadi nggak ada ukuran yang pas. Agak-agak aja. Oh, sampai larut ya Bu ya berarti ya? Sampai larut. Jadi kalau dia udah larut, berarti boleh tambahin garam lagi. Sampai dia tidak larut, berarti udah cukup. Oh, oke. Makasih ya Bu. Sama-sama. Nah, lagi Bu Kristianti, silakan 07. Silakan, Christian. Ya, penanya dulu ya, Bu. Sepertinya seru nih. Bu Kristianti, silakan Bu Kristianti. Oh, mungkin Atau dia kita belum. pindah, Bu Rita Susanti. Silakan. Terima kasih atas
kesempatannya. Hmm. Selamat malam, Bu. Izin bertanya yang Malam. pertama. Ini baru. Cuman kayaknya tadi udah sempat dijawab. Saya ke pertanyaan pertama. Yang pertama tuh kenapa garam kita kalau kita masukin enzim, terus kalau terlarut harus ditambahin garam, Bu. Sedangkan tujuannya larut gitu. Itu yang pertama. Yang mau dijawab dulu, Bu. Boleh, saya jawab dulu. Terima kasih. Biasa kita masak, kita kan dengan takaran garam sendok yang kecil, ya. Setiap kita masak sayur atau masak sop ya, kita mungkin ada ukuran sendoknya. Kalau udah biasa masak, oke, 1 sendok cukup atau setengah sendok cukup. Nah, tetapi kalau garam enzim, kita kalau kurang ekstrak garamnya, nanti kamu airnya terlampau banyak. Karena enzim buah kan asam. Otomatis kamu nanti masak makanannya itu kan lebih ada terasa asam. Kalau kami sih biasa masak sih mungkin sering makan ya, jadi nggak terlampau asam. Bagi yang nggak pernah, dia akan terasa kecut dikit, kecut dikit. Jadi makanya mesti benar-benar ekstrak. Supaya dan pertama kali kalau yang masak pakai garam enzim, dia takarannya pasti nggak pas. Jadi jangan terlampau banyak. Karena kita kalau udah encerin, kita nggak tahu berapa banyak. Jadi sedikit dulu, kalau kurang garamnya, rasanya kurang, kita boleh tambah. Kalau udah kebanyakan, nanti tambah air, makanannya udah nggak karuan, nggak enak. Ya, itu tujuannya. Oke, silakan. Jadi Bu, izin mengkonfirmasi. Ketika kita masukin garam ke dalam botol kaca setengah ukuran, kita masukin air enzimnya itu melewati garam atau sama dengan garam? Begitu kita tuang, volume air itu dan ke garamnya akan menyusut. Jadi setengah pas. Pas. Oke, Jangan lewatin terlampau banyak. baik Bu. Sehingga kita larutkan, kalau nggak larut kita tambahin garam, kalau udah terlarut Tambahin sedikit lagi garam. Oke, Waktu tambahin sedikit garam itu jangan terlampau banyak ya. Tambahin sedikit-sedikit. Oke, Bu. Jangan terlampau banyak. Dan Kalau- kalau aduk, pakai sendok kayu atau sumpit. Kalau saya umumnya pakai sumpit lebih cepat. Kayak Sumpit? sumpit itu lebih cepat dia. Harus sumpit kayu juga nggak, Bu? Atau Iya, sumpit kan? sumpit kayu. Sumpit kayu. Jangan pakai yang bahan dari logam ya. Baik, Bu. Yang kedua, apakah ada masa pendiaman, Bu, untuk dikonsumsi? Nggak apa-apa sih. Kita taruh berapa bulan itu nggak apa-apa, aman. Jadi Seandainya yang penting dilarutkan. Dilarutkan, dibiarkan ngendap sehari atau 2 hari, udah boleh konsumsi. Tujuan mengendapkan supaya sampah yang terkandung di dalam garam itu mengendap. Coba dirasakan pakai garam berapapun yang bagus, yang bersih sekali, dilarutkan di enzim buah, dia akan mengendap. Ada lapisan ngendapnya. iya. Baik, Bu. Lalu apa ya? Udah itu aja, Bu. Cukup. Terima kasih, Bu. Makasih. Terima kasih Bu Rita, mudah-mudahan menarik dan ingin mencoba ya. Ibu Jesilin, silakan. Ibu Jesilin. Oke, kalau gitu kita tutup. Ibu Bu Linda silakan lanjut ya, supaya nanti pertanyaan yang lainnya kita kumpulin lagi. Oh, Ibu Jesilin ada, silakan Bu. Belum buka mic-nya. Belum buka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Coba. Mic-nya dibuka, Bu. Ada tanda audio di bawah, itu Ibu klik dulu supaya terbuka. Bisa? Oke, udah. Sudah, silakan. Selamat malam Bu Linda. Bu Linda, saya mau nanya,
volumenya boleh dikencangin, volume dari laptopnya atau handphone. Oke, silakan. Ya, selamat malam Bu Linda. Kedengaran? Malam. Ya. Ya. Bu Linda, saya mau nanya, saya kan pernah bikin garam enzim. Waktu itu saya kasihnya kasih enzim. Jadi setelah cairannya garam yang lebih encer itu habis, kan masih ada sisa garam. Terus saya tambahin fruit enzim bikinan sendiri. Nah, tetapi kenapa dia berubah jadi hitam ya? Seperti ini, Bu. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan kan? Nah, kayak gini. Jadi masih ada endapan garam, tapi dia warnanya malah langsung jadi hitam. Begitu saya tuang fruit enzim yang bikin sendiri, langsung berubah jadi hitam begini. Apa ya? Kenapa bisa begitu ya? Dan itu bau. Saya heran, saya nggak heran banget. Ini masih ada sisa. Saya nggak tahu kondisi fruit enzim yang Anda buat sendiri. Tetapi yang saya bikin sendiri juga fruit enzim ada dipakai untuk enzim ini buat garam enzim ya. Itu sih nggak masalah, sama sih. Cumanya fruit enzim yang kita bikin sendiri kan lebih asem, lebih kecut dari yang kita beli ya, yang Dr. Ross. Jadi waktu saya bikin itu sih sama. Sama. Oh, Dan garam yang ini garam dari punya sendiri. Dari fruit enzim punya bikinan sendiri. Ini bening. Tapi saya udah endapkan sebulan. Kelihatan ya? Jadi mungkin waktu begini Bu Linda. kamu bikin kurang tutup kencang atau apa ya, tapi biasanya nggak rusak. Garam itu sebagai fermentasi juga. Biasanya nggak rusak. Mungkin ada botol kamu kurang bersih atau apa, saya nggak tahu ya. begitu dituang langsung berubah. Jadi tidak ada, begitu dituang fruit enzim, garamnya langsung airnya berubah langsung jadi hitam. Jadi bukan besoknya gitu loh. Begitu dituang dia langsung hitam. Garamnya kamu pakai garam laut atau garam apa? Garam laut ya? Saya beli langsung dari Coba dibikin lagi, soalnya saya nggak tahu penyebabnya ya. Terus terang saya nggak tahu penyebabnya. Karena yang umumnya saya bikin sih belum pernah kejadian seperti ini. Kalau rasanya, kok kenapa saya bikin rasanya sepertinya lebih asin ya? Apakah garamnya kebanyakan saya buat? Harusnya tadi Bu Linda bilang kan ada rasa kecut-kecutnya ya. Kok saya malah hasilnya malah jadi bertambah asin gitu. Jadi kalau kecut yang kita rasakan, kadang-kadang yang nggak pernah pakai garam enzim, masakannya dia ada merasa kecut. Tapi sebenarnya sih nggak ada. Karena asam dengan garam itu, garamnya yang lebih terasa daripada asamnya, umumnya. Baik deh Bu, nanti saya coba lagi. Coba bikin sedikit, jangan terlampau banyak, pakai enzim buah buatan sendiri juga, tapi wadahnya mesti yang bersih. Ya, bersih, jadi lebih ini, terjamin ya. Coba bikin sedikit lagi. Ya. Oke, makasih. Oke, Bu Jesslyn. Bu Linda, mungkin pertanyaan tadi begini. Ibu tadi sepertinya sudah membuat garam enzim, tetapi masih ada endapan yang sisanya itu loh Bu, itu yang dimasukin enzim lagi, makanya dia hitam. Kalau saya tangkap seperti itu. Nah, apakah boleh kalau garamnya itu masih ada sisa, itu kita larutkan lagi endapannya itu loh Bu? Oh, saya sih biasanya yang endapannya saya buang. Saya ambil yang beningnya. Karena di bawah itu kan kotoran. Kotoran dari ini. Kita kan tahu garam itu kan dijemur di pantai ya. Di pantai dia ada pasirnya juga. Jadi biasanya kotor. Apalagi kita beli garam krosok, garam laut ya. Jadi endapannya saya biasanya buang. Mungkin karena itu. Nah, mungkin itu Bu Jesslyn.
Jadi endapannya itu terjadi setelah proses fermentasi ya, atau setelah pencampuran enzim dengan garam terdapat endapan. Nah, endapan itulah yang harusnya saring atau dibuang ya, diambil yang bersihnya benihnya saja, dipisah. Nah, itu yang kita pakai yang bersihnya itu. Barangkali seperti itu. Baik, ini masih Bu Kristiani, sudah bisa ya Bu? Silakan Bu. Terakhir ya Bu Kristiani ya. Iya, ini. Nah, ini ya tadi soalnya nggak bisa dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Bu Kori. Ya, selamat malam Bu Linda. Itu tanya Bu, itu garam tadi sudah terjawab untuk endapannya kan nggak dipakai ya Bu. Nah itu Iya. diendapkan bagaimana mengetahui kalau sudah 1-2 hari itu garam enzimnya bisa dipakai? Umumnya garam setelah dibikin, enzim garam Iya. itu langsung bisa dipakai. Tetapi saya karena nggak pernah mau langsung pakai, karena saya tahu garam itu kan kotor ya. Jadi saya endapkan sehari 2 hari baru pakai. Oh gitu. Kalau Terus diendapkan lebih lama, dia akan lebih kelihatan lagi. Soalnya saya biasa bikin di botol agak kecil, jadi bikin sekaligus. Jadi ngendapnya itu satu-satu baru nanti disuling lagi. oh pindah wadah boleh ya Bu? Jangan karena kita masak kan, jadi jangan pakai botol gede. Kalau pakai botol gede masaknya lama. Apalagi HSM kita kan tahu ya, kurangin garam. Garam. Itu Mm-mm, kadaluarsanya nggak ada berarti Bu ya? nggak ada. Nggak ada. Oh ya. Banyak makasih Bu Linda, Terima Bu kasih. Kori. Baik, Makasih semoga pencerahannya. memuaskan ya Bu Kristiani. Baik, silakan Bu Linda untuk melanjutkan menu berikutnya. Oke, saya share screen ya. Muncul? Ya, sudah Oke. Muncul ya. Kita cara membuat garam enzim. Ini sebentar saya stop dulu. Bapak Ibu semua, yang kita gunakan adalah enzim buah, air pelihara, sayur-sayuran. Sayur-sayuran kita pakai hanya daunnya aja, batangnya tidak kita pakai. Usahakan pilih daun-daun yang berwarna hijau muda. Karena kalau hijau tua, begitu selesai kita masak, minyaknya akan berubah warna lebih gelap. Minyak apapun boleh, tetapi kami tidak menganjurkan pakai minyak olive oil. Minyak yang bagus tidak pakai. Kita pakai minyak goreng biasa. Kita olah. Ya, kita lanjutkan. Ini semua daun-daun yang lebih muda warnanya. Nah, ini pare mesti diiris lebih tipis ya. Diiris tipis. Bunga kencong atau kecombrang juga harus diirisnya tipis. Daun pandan, serai, serainya saya geprek, udah itu saya belah lagi. Jahe diiris halus, lengkuas juga diiris halus.
usahakan dia punya tutup kuali yang ada lubang uapnya. Kalau tidak ada, boleh tutup dikit pakai sendok atau garpu untuk jadikan jalannya. Jadi dilihat ya mendidih, tetapi dipegang minyaknya tidak panas. Uapan air yang ada di tutup kuali mesti tuang kembali ke dalam kualinya, karena itu terdapat banyak yang dibuang. Ini api yang paling kecil, tapi kita lihat mendidih. Usahakan pakai yang kuali stainless, jangan pakai kuali halus. Waktu aduk kan mesti sampai ke dasar, supaya yang sayur-sayur yang kecil yang seperti jahe, lengkuas dia nggak tenggelam karena kan lebih berat ya, jadi nggak cepat gosong di bawah, jadi mesti aduk sampai ke bawah. Di awal masak ya, pertama ini kita harus 10 menit buka sekali aduk. Jadi 10 menit aduk. Tetapi begitu sayurnya mulai layu, kita kualinya sudah tidak kita tutup lagi, tapi setiap 5 menit kita aduk lagi, aduk sampai ke dasar. Dengan tujuan sayur-sayurnya akan merata keringnya nanti. Kelihatan sayurnya udah mulai hampir kering ya, tapi masih belum kering. Sudah hampir kering. Kalau hampir kering harus lebih kering lagi diaduk sampai ke dasar kuali. Kelihatan di minyaknya airnya udah berkurang dan airnya udah mulai berkurang. Sayur setelah kering lalu diangkat semua dan biarkan sebentar dengan api kecil, minyaknya masih kita biarkan sebentar dengan tujuan airnya benar-benar sudah tidak ada lagi. Jadi kalau di kuali ada air, dia kan ada terjadi gelembung-gelembung kecil yang naik. Jadi benar-benar udah bening,
Baru kita ini matikan kompornya. Ya, ini sudah bening banget, sudah bisa lihat sampai ke dasar. Jadi minyaknya udah jadi. Jadi kalau semakin gelap dia daun-daunnya, daun dari sayurnya, ini minyaknya akan lebih gelap. Tetapi kalau minyaknya bening, lebih cerah warnanya, tergantung dari sayur yang kita masukin. Jadi pilih sayur yang warnanya tidak terlampau gelap. Ya. Minyak enzim tidak gelap. Terima kasih semua. Ada yang mau bertanya, teman-teman yang bertanya di chat room nanti ya kita jawab ya. Oke, silakan. Ayo silakan kita buka sekalian ya untuk pertanyaan semua saja. Dari Bu Susi tadi menu boleh, Bu Linda juga boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya mau tunjukin sebentar. Sebentar. Kameranya saya. Jadi Bapak Ibu semua, ini ya kelihatan 3 botol minyak ini kan beda. Ini bening, ini agak gelap dikit, ini yang paling gelap. Ini semua bahan sayur yang berbeda. Semua bahan sayur yang berbeda. Jadi makanya sebentar, biar lebih kelihatan ya, sebentar. Ini ya. Ini kan bening banget. Ini agak gelap dikit, ini lebih gelap. Jadi tergantung bahan sayur kita. Usahakan daun yang lebih muda, dia warnanya akan bening. Agak gelap dikit, dia akan lebih gelap. Jadi semua tergantung cara kita. Mantap ya. Sayur-sayuran apa yang dimasukkan itu nanti yang akan mempengaruhi warnanya. Apakah ada yang bertanya? Waduh, sudah ada yang bertanya. Boleh bertanya yang menunya Ibu Susi tadi. Juga boleh bertanya tentang garam dan minyak enzim. Baik, Ibu Nani, silakan. Ibu Nani Puspito Sari, ya, silakan. Ya, silakan. Ibu Nani, kita tinggalkan dulu ya. Bisa Ibu Nani? Oh bisa. Silakan Bu Nani. Dibuka mic-nya ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya tadi terlambat karena masih ngaji. Terus yang berikutnya pertanyaan saya, minyak goreng itu kalau bila dipanaskan lama atau dipanaskan gitu aja lah, yang suhunya melebihi targetnya, itu menyebabkan minyak jenuh atau biasa disebut dengan apa ya? Minyak jelantah lah sudah dingin. Nah, kenapa kok mesti ada minyak pelihara? Saya sampai sekarang belum habis pikir mengapa ya kok ada minyak pelihara? Padahal itu kan sudah ada pemanasan. Sedangkan minyak itu sebelum-sebelumnya kan juga proses pemanasannya juga sudah banyak begitu. Nah, terus ada enzim apa namanya minyak enzim atau minyak pelihara seperti itu. Mohon pencerahan hubungannya sama ini semua. Terima kasih. Oke. Kita kalau mau pakai minyak yang bagus, otomatis kita keluarkan uang yang lebih mahal, budget, supaya dapat minyak yang bagus. Karena kita kan tahu, olive oil itu kan bagus. Tetapi olive oil itu ada 2 jenis, ada yang boleh untuk masak, ada yang tidak, yang cuma sebagai dressing aja. Iya. Minyak goreng yang di Indonesia itu sebenarnya cukup banyak. Karena kita punya pohon kelapa yang banyak, punya sawit yang banyak.
ya. Tetapi minyak goreng yang kita itu kan mutunya ya standar ya, bukan olive oil. Untuk menjadi minyak yang bagus, kita olah jadi minyak enzim. Tujuan untuk membuat ini supaya di dalam minyak yang kita pakai itu di dalamnya terbanyak nutrisi dari sayur-sayuran dan ada omega 3-nya. Proses pemasakannya itu tidak pakai suhu yang panas. Tadi di video saya ada sentuh minyaknya itu tidak panas. Boleh coba. Karena kita masak dengan api kecil. Itu gelembung-gelembung yang tadi itu kelihatan, itu karena masih banyak air di dalam. Ada air pelihara dan ada enzim buah. Jadi itu sebenarnya tidak panas. Dan minyak enzim ini kita masak makanan, tidak membuat kita makan, kadang-kadang kita makan makanan yang habis itu kita merasa kok gembung ya. Kayaknya nggak nyaman di perut ya, di pencernaan. Tetapi kalau pakai minyak enzim itu tidak akan terjadi. Terutama untuk anak-anak sama orang tua itu sangat bagus. Itu tidak akan terjadi seperti masalah seperti ini. Dan minyak enzim ini sudah ada aromanya. Bagi kita yang vegetarian, kan tidak pakai bawang-bawangan dan tidak pakai yang lain-lain. Masa pakai minyak enzim, makanan yang kita olah itu akan lebih gurih rasa. Berarti itu nantinya minyak itu juga bisa untuk menggoreng, misalkan kita membuatkan anak telur dadar gitu, bisa seperti itu. Bisa, sangat bisa, sangat Hmm. bisa. Umpamanya kalau gini, kalau kita masak sayur, kita kan pakai minyak sedikit aja. Mm-mm. Tetapi kalau kita bikin nasi goreng, ada orang kan minyaknya lebih banyak, benar kan? Bikin kue tiaw goreng, bihun goreng, mie goreng, minyaknya kan lebih banyak. Minyak yang terlampau banyak untuk kesehatan kita kan tidak bagus. Tetapi kalau kita pakai minyak pelihara atau olive oil itu masih nyaman kan, masih aman. Kan nggak terlampau ini. Tetapi kan olive oil itu kita masih keluarkan budget yang lebih tinggi. Dan kita pakai minyak enzim ini itu otomatis budgetnya lebih rendah dan kegunaannya untuk kita sehari-hari kalau kita pakai untuk goreng, ruangan yang kita pakai yang di dapur itu tidak terlampau panas. Ini luar biasanya minyak enzim. Jadi kita goreng biasa pakai minyak goreng biasa dengan pakai minyak goreng yang buatan sendiri yang minyak enzim, suhu ruangannya beda. Boleh silakan dicoba yang udah membuat atau belum membuat, coba dulu dikit, habis itu coba dengan goreng makanan yang sama, ukuran yang sama, dan coba. Dan Bu, kita biasa kalau goreng makanan, goreng-goreng ya, terutama goreng kerupuk, goreng sayur, kita pakai minyaknya kan nggak boleh terlampau sering, pakai 2 kali habis itu buang. Tetapi kalau pakai minyak enzim kita pakai sedikit aja. Dan makanan yang kita goreng kayak tahu, sayur-sayuran yang kita goreng itu dia tidak akan minyaknya terserap ke dalam. Ibu itu sudah diteliti juga kandungan kolesterolnya. Kalau dengan adanya minyak enzim kolesterolnya turun gitu, Kak Bu. Aman. Ini resep yang ini udah diteliti oleh Lause yang di Taiwan. Jadi aman. Dan minyaknya bahkan lebih bagus dari olive oil. Ya, Bu. Terima kasih Ya. pencerahannya. Bu Trami boleh bantu jawab juga karena dia pakai juga sehari-hari, apalagi dia kondisi dengan suaminya ya yang ada masalah. Bu Trami, ayo silakan. Ayo di-unmute. Ya. Oke, terima kasih Bu Linda. Saya boleh membantu menjawab ya, Bu Nani. Kalau untuk membuat minyak enzim ini, kami biasanya tidak sampai pada titik didih dari
titik asap dari minyak. Jadi kami menggunakan suhu 85 derajat sampai 86 derajat, tidak sampai 100 derajat. Sehingga yang tadi ditakutkan untuk pecah menjadi minyak trans fat itu nggak akan terjadi karena memang kita diharapkan tidak sampai ke arah titik didih dari minyak karena setiap minyak karena suhu tinggi dia akan pecah menjadi trans fat. Sehingga kalau kita membuat ini, tadi kelihatannya Bu Linda kan udah mendidih kupluk-kupluk, tapi kalau di suhu, coba ada suhu makanan yang panjang itu ya, dites gitu, itu suhunya hanya 85 derajat. Kami sudah tes seperti itu dan itu apinya sangat kecil sekali. Dan bentuknya bagus banget, warnanya hijaunya enak. Nah, kalau untuk yang tadi ngomong goreng, itu kami cuma 1 lapis. Langsung kita taruh seperti itu. Jadi modelnya kayak ngegrill, tapi sedikit dengan minyak. Jadi bukan minyak yang mencep tenggelam seperti itu kalau goreng. Kita nggak diajarkan seperti itu. Dan itu suhu dari kompornya dengan penggorengannya itu suhu yang slow atau sedang. Paling kecil, paling Ya, kecil. tidak Nah, sampai tinggi gitu. ini tadi Ibu kan Ya. terlambat. Nah, ini lihat ya, kita lihat sebentar videonya. Ini saya sentuh minyaknya. Coba kita kalau lagi goreng masak berani nggak sentuh? Rasa kita nggak berani. Ya, Ya, itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Karena memang selama ini saya menggunakan dengan minyak enzim ini bagus banget gitu. Selain yang tadi untuk goreng mie, kalau kita bikin mie kayak gitu kan, kita bukan langsung ditumis seperti itu. Kalau kami bisa langsung one step, langsung ada mie, ada sayuran, di atasnya kasih bumbunya, terus langsung minyaknya sekalian, terus tutup, udah langsung 5 menit matang langsung. Jadi seperti itu. Cara teknik-tekniknya seperti itu. Ya, terima kasih Bu. terima kasih Bu Trami tambahannya. Silakan Bu ini Trami. Ibu Maria. Ya. Bu Maria, silakan Bu Maria Pan. Bu Maria Pan. Mungkin ada pertanyaan begini. Melihat proses tadi sepertinya mudah ya Bu Linda. Sayur-sayurannya udah ada ditentukan mana yang bagus-bagus, cara memotongnya, cara menipiskannya supaya nanti gampang airnya kering dari sayur-sayuran itu dan menyatu dengan enzim serta minyak itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama prosesnya itu Bu Linda? Sampai terjadi minyak yang bagus, minyak pelihara itu? Dengan suhu yang paling rendah, api yang di kompornya itu apinya itu yang paling kecil, masak 4 liter, 4 kilo, kita butuh waktu sekitar 3,5 jam sampai 4, tergantung. Jadi makanya kalau saya masak di rumah, saya nggak pernah masak cuma sekilo. Panci saya itu bisa untuk 4 kilo ya sekaligus, karena waktu yang saya butuhkan juga sama. Jadi gas yang dibutuhkan juga sama. Jadi sekaligus. Dan setelah kita masak, kita biasanya pakai minyak ini ya. Kalau kadang habis ya, belum sempat masak, kita begitu cicip makanannya udah beda. Beda. Jadi makanya kalau masak nggak mungkin saya masak cuma sekilo, masak banyak. Ini terakhir kali masak, nggak usah ngomong nanti orang itu bilang. Karena apa? Adik saya kadang-kadang malas masak, jadi saya udah masak baru kirim ke mereka. Lagi waktu masak kadang-kadang mereka datang, udah titip sekalian ya, berapa kilo gitu. Jadi sekaligus. Jadi sekali masak itu 2 kompor, 8 kilo sekali masak. Mantap sekali. Jadi hasilnya tidak mengecewakan ya. Iya. Oh ya Bapak Ibu, saya juga punya loh, ini loh. Kelihatan nggak ya punya saya ya? Oh ya. Nah, ini tinggal segini, belum buat lagi. Ternyata kalau untuk goreng tempe, langsung gurih enak.
Mantap. Nah, Linda, ada juga pertanyaan begini. Kan tadi Bu Trami juga sudah menjelaskan karena titik didihnya itu tidak sampai 100 derajat, sehingga pemecahan menjadi apa ya, lemak jahat itu tidak terjadi. Nah, ada yang pertanyaan, bisa nggak ini diminum, Bu Linda? Bisa. Seperti yang lain, minyak yang lain yang disarankan bisa menambah stamina. Apakah ini boleh diminum langsung juga? Jadi ada orang kan suka minum minyak, ya, Hmm. nggak tahu tujuannya untuk apa. Ada kan katanya VCO bisa diminum, Ya. olive oil boleh diminum, minyak ya beberapa merek bisa diminum. Tetapi setelah bikin minyak enzim ini, ada yang bilang boleh minum. Tapi saya sendiri nggak coba, ya. Saya sendiri nggak coba karena yang saya minum itu flaxseed oil. Karena untuk ini. Dan memang teman saya ada satu yang coba minum, katanya dia ganti. Dulu minum olive oil setiap pagi, sekarang dia ganti minyak enzim. Ini berselang udah berapa tahun, dia kondisinya sih oke aja. Dan lucunya minyak yang kita takutkan untuk minyak enzim ini, biasanya kan katanya kalau tambah dimasak, tambah kental. Tetapi minyak enzim kita ini encer. Dan kalau kita coba minum itu sangat nyaman gitu loh. Langsung glek gitu. Dibanding dengan minyak yang belum dimasak ya, kita coba minum, rasa ada kekentalan itu ada. Dia beda. Ini yang Ibu Marianya udah datang. Ya, ya Ibu, terima kasih banyak. Nah, tadi saya mau menanyakan, tadi jenis sayurannya itu minimal lebih variasi lebih baik ya Bu ya? Jenis Lebih variasi tetapi sesuai timbangan. Oh, semuanya 300 Sesuai gram. timbangan. 1 Memang liter lebih 300. variasi tergantung kita. Ya, lebih banyak macam sayur lebih bagus. Tetapi usahakan kalau mau mendapatkan hasil yang jernih, sayurnya mesti pilih sayur yang warna muda. Ya, kalau yang warna tua kita mau ya sehelai 2 helai masukin. Kalau mau dapat wangi-wangian, kita kasih serainya lebih banyak. Daun mintnya lebih banyak. Daun kemangi boleh. Ada sejenis daun basil. Daun basil juga boleh. Kecombrang. Itu wangi-wangian. Itu boleh. Terus setelah menjadi minyak enzim ini, itu kalau kita buat menggoreng, apa cukup sekali aja Bu? Misalnya kita goreng banyak ya, maksudnya yang bukan menumis kan, berarti kan ada sisa tuh ya. Apakah bisa disimpan juga seperti minyak biasa? Atau lebih Maksudnya baik? dipakai buat goreng berkali-kali. Iya. Oh, sebaiknya jangan. Jangan ya. Saya pakai minyak pelihara, saya goreng tetap cuma 2 kali aja. Dan karena kita kan untuk HSM ya, kalau udah ikutin HSM kan kita tahu ya, terlampau banyak gorengan itu kan tidak bagus. Ya. Kalau ini Bu, untuk tadi gula pelihara, tadi gula enzim. Gula enzim sama seperti bikin enzim garam enzim, tetapi mesti cari gula yang bagus. Sebaiknya jangan pakai gula putih, pakai gula aren, gula aren. Jadi tinggal Atau ditambah. sejenis palm sugar ya, kan ada di supermarket yang organik palm sugar itu boleh. Itu mesti sebulan ya, baru boleh diminum. Biarkan sebulan. Boleh dipakai, nggak boleh langsung. Kalau garam itu boleh langsung dipakai, kalau gula mesti difermentasi sebulan. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Linda. Ya. Makasih. Semoga memuaskan ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Boleh lo menu tadi lo. Kalau dibuka lagi kayaknya langsung lapar. Ada yang bertanya menu? Ke Ibu Susi. Bu Susi, kalau misalnya kita pakai penyedap, itu sebaiknya penyedap apa yang cocok ya? Karena kita sudah vegan atau vegetarian ya, Bu? Gimana Bu Kori? Kan tadi masakannya tuh seperti itu kayaknya sudah enak ya. Kalau kita selama ini
bernabati, tidak pakai penyedap, tidak apa-apa. Tapi kadang anak-anak kan masih kepingin ada gurih-gurihnya. Nah, misalnya mau dipakai penyedap, adakah penyedap yang bagus atau yang sesuai dengan Eh, vegan kita? Sebenarnya kita kalau masak menggunakan jamur-jamuran itu sudah ada gurihnya ya. Tapi kalau misalnya mau lebih gurih lagi, mungkin kalau untuk anak-anak yang belum terbiasa, kita bisa tambahkan sedikit kaldu jamur ya. Kaldu jamurnya bebas ya? Iya, bebas. Cuman kalau disarankan sih ya, nggak usah pakai kaldu kan. Tapi mungkin kalau anak-anak lebih tertarik, ya mungkin bolehlah sedikit-sedikit ya kita kurang-kurangin gitu. Cuman kalau kalau misalnya kita terlalu langsung langsung menghilangkan kaldu atau menghilangkan garam di makanan kan jadinya nanti rasanya hambar, terlalu hambar kan anak-anak bisa nggak mau gitu ya. Hmm. Ya lama-lama dikurangin ya. Iya, sedikit-sedikit. Jadi biar lama-lama kan akan menyesuaikan gitu. Iya, boleh. Terus satu lagi ada yang bertanya nih. Kalau tadi pakai jantung pisang, itu perlu dikukus sendiri ya, jantung pisangnya ya? Oh iya, itu tadi jantung pisangnya direbus sendiri dulu. Oh, direbus. Iya, direbus setelah dipotong, itu direbus sampai lembut dan jantung pisangnya, terus tahunya kita hancurkan, nanti baru dicampur. Ah, terus saya tadi lihat ada yang bertanya apa pengganti tepung maizena ya. Kan kita penambahan maizenanya 1-2 sendok itu supaya dia bisa melekat aja kan. Cuman biasa kita boleh tambahkan oat lebih banyak gitu. Jadi dia bisa menyatu atau kalau misalnya nggak vegan, kita boleh tambahkan 1 biji telur untuk dia supaya bisa lengket aja gitu, bisa menyatu. Untuk bikin ikannya tadi itu kan. Betul. Iya. Oke. Karena saya tadi melihat, waduh, jantung pisang kan ada bergetah ya, untuk menghilangkan getahnya itu, Nggak, oh ya nanti memang harus rebus dulu. Terus direbus. kita taruh sedikit minyak, taruh 1 sendok atau 2 sendok minyak saat merebus. Nanti setelah direbus, kita potongnya halus-halus gitu, dicincang halus-halus. Kemudian kita harus keringkan, diperas sampai kering. Itunya jantung pisangnya diperas sampai kering. Tahunya juga kan kadang ada masih berair ya. Kita boleh mungkin agak dibuang dulu airnya, baru kita dicampurkan. Jadi nanti penambahan tepungnya nggak usah banyak. Kalau dia banyak air, nanti kesannya dia jadi lembek adonannya. Oh iya, iya, iya. Iya. Nah, ada yang secara detail bisa dijelaskan begini, jadi paham ya. Karena kita melihat tahu kan berair, Iya. sementara jantung pisang bergetah, tapi melihat tampilan tadi seakan-akan, wah, mantap, enak nih kayaknya nih. Iya. Ada yang bertanya nggak, Bapak Ibu? Boleh tentang minyak enzim, garam enzim. Bu Kori, ini di chat room ada yang bertanya dia pakai garam Himalaya boleh apa enggak? Itu boleh. Oh ya, Garam garam Himalaya Himalaya. boleh ya. Yang penting tidak beriodium ya, Bu Linda ya. Ya betul. Karena gimana pun kita ambil yang aslinya ya, garam asli ya. Jadi semua garam diperbolehkan yang bagus tidak beriodium. Kemarin di grup juga ada bertanya, kalau garam ini boleh enggak, garam itu boleh enggak. Nah, coba dilihat beriodium atau tidak. Kalau tidak beriodium, ya itu berarti bisa digunakan. Baik, tidak ada yang bertanya lagi. Di chat room ada yang belum dijawab? Oh, tadi sudah dijawab ya. Minyak bila Ya, dipanaskan, maka ikatannya akan menjadi jenuh. Tetapi mengapa ada minyak pelihara? Kan pemanasan tinggi. Oh, tadi sudah dijawab dengan Butrami ya. Bahwa itu tidak sampai pemanasan puncak atau tidak sampai maksimal. Oke. Baik, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya loh. Bapak Ibu, tadi sepertinya banyak pertanyaan tentang menu makanan.
Apakah Bapak Ibu boleh menulis ya? Apakah Bapak Ibu selama 21 hari ini masih menggoreng lauk? Tempe kah? Tahu kah? Silakan dicat, ayo. Tempe goreng, bayam goreng, tahu goreng. Masih adakah yang selama 21 hari ini? Waduh, Bu Linda, Bu Susi ini nggak ada yang menulis, berarti semuanya masih menggoreng. Oke, jadi ini di grup ada Bu Gung yang tanya, ya, fungsi Ya, Fa sebagai apa? Karena dengan pemanasan kan Fe akan menguap. Apakah enzim Fe tidak rusak dengan pemanasan ini? Saya sudah mencoba membuat 2 liter minyak sawit Sunko. Butuh 3 jam lebih dan dipakai untuk goreng. Memang tidak menempel di kerupuk. Jadi sebenarnya pertanyaannya yang mana sih? Jadi Fe itu dimasak dengan api kecil itu tidak rusak. Malahan dia sebagai protek ke minyaknya dan sayurannya. Jadi enzim itu memprotek. Jadi tidak akan rusak, jadi aman. Oke, Bu Nani ini silakan Ya. Bu Nani resen Satu lagi. lagi pertanyaannya tentang garam. Eh, Hmm. Kami di Blitar, kebetulan saya dari Blitar, Ibu. Di Blitar itu adanya garam yang tanpa yodium, itu adalah yang garam untuk sapi itu, Bu. Warnanya coklat gitu. Apa bisa itu yang itu dipakai? Tapi kan warnanya coklat rusuh gitu, Bu. Sebenarnya banyak itu garam yang lebih bersih, tergantung juga. Kadang-kadang garam krosok itu ada yang kotor, ada yang enggak juga. Saya biasanya kan sebelum saya pakai garam kusamba kan, garam kusamba itu lebih agak putih dikit dia, karena dia pengeringannya di atas kaca. Jadi kalau dulu saya pakai garam krosok, saya pakai saringan yang paling halus, garamnya saya tuang semua. Habis itu saya siram atasnya dengan air pelihara, saya kocok. Saya biarin dia tetes tiris sampai 2-3 hari, saya baru masukin ke botol. Saya biasanya kalau dulu pakai garam krosok. Jadi kalau tempat Ibu itu garamnya agak gelap dikit, itu boleh coba pakai cara ini. Tapi kalau nggak ada, tetap diendapkan minimal kuasa kalau dengan yang hitam itu masih butuh lebih banyak hari. Jadi dia ngendap baru disuling yang paling atas, yang endapannya dibuang. Ya, terus baru dikeringkan gitu. Kalau enggak, jadi garam itu langsung dibuat enzim garam, tetapi jangan langsung dimakan, jangan langsung dipakai buat masak ya. Diendapkan dulu minimal lebih kurang, kalau saya biasa 1-2 hari ya. Ini mungkin endapannya itu masih seminggu. Dia benar-benar bening di atas baru dituang. Dituang yang paling atas dipakai, yang bagian bawah endapan dibuang. Ya, ya. Saya masih belum ngeh tentang garam garam apa namanya? Garam enzim. Nanti kami pelajari kembali. Kan ada Butrami, bisa bertanya dengan Butrami ya, Butrami. pakarnya juga nih. Ya. Boleh. Oke, Boleh Bu kita Nani. next Ya. ke yang pertanyaan yang berikut ya. Kita lanjut ya. Silakan Bu Sari. Silakan Bu Sari di Bu Sari, silakan dibuka mic-nya.
Silakan Bu Sari. Ya, Udah. sudah Bu. Ya, tadi nggak bisa. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Ibu. Saya ingin tahu perbandingan antara minyak dan sayurannya itu, misalnya minyaknya 2 liter, sayurannya berapa gram gitu, misalnya ditimbang keseluruhannya. Kemudian untuk minyaknya itu kan bisa pakai minyak sawit atau minyak kelapa ya Bu ya. Kemudian ada juga saya pernah lihat minyak kelapa tapi warnanya putih, itu bagus juga nggak dipakai itu Bu. Terus yang kedua, yang kalau untuk gula enzim itu pakainya tadi gula aren atau palm sugar ya Bu ya, yang organik seperti itu. Terus untuk garam enzim itu garam laut atau garam Himalaya, terus endapannya dibuang atau setelah ada endapan terus kita ambil cairannya, kita pindahkan ke botol yang lain ya Bu ya. Oke, saya Kemudian garam satu-satu. beriodium Sebentar tidak Bu, boleh. sebentar. Bu Sari, ini Ya. resepnya 1 liter minyak, sayurannya semua mau banyak macam pun tetap 300 gram. Oh, ada ya, maaf. Berarti saya Ada. kurang. Ya, terima Tetap kasih. ada ukurannya. Jadi kita mau berapa banyak sayurnya, banyak jenis sayurnya, tetap timbangannya mesti sesuai ukuran. Ya, terima kasih. Nah, kalau garam enzim, endapannya itu kita buang, kita tidak pakai. Jadi dituang ke botol yang beda ya Bu ya, yang Iya. berbeda. Iya, betul. Ke botol yang beda. Terus kenapa garam boriodium tidak boleh dipakai? Bukannya itu untuk mencegah sakit gondok apa tiroid itu ya Bu ya? Kalau sudah ikutin kelas HSM, seharusnya kita udah tahu garam yang bagus itu yang original ya, tanpa ada campuran zat-zat lain. Jadi kami umumnya pakai setelah kami ikutin kelas Dr. Join, detox, saya berubah, nggak pernah beli yang ini, yang garam yang berzodium, langsung pakai garam laut. Ya, saya juga memang sudah pakai garam, saya beli garam Himalaya, pakainya itu. Ya. Oke. Ya, ini tabelnya ya. Jadi, ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini ada Bu Gung. Silakan. Silakan. Di unmute Bu Gung. Oke, sudah bisa? Bisa. Oke. Selamat malam, Bu Kori, Bu Linda. Terima kasih. Ya, Maaf selamat tadi malam. saya masuknya terlambat karena saya sedang di desa, ini saya di Lumajang. Ya, mau menanyakan yang tadi. Jadi kalau saya baca lihat di Zoom sebelumnya, itu kan memang saya kemarin sudah berusaha membuat ya Bu ya. Terus FE itu kan dimasukkan ketika air mendidih ya, air pelihara mendidih, kemudian FE-nya dimasukkan. Maaf kalau saya keliru ya, karena yang saya lihat yang di Zoom sebelumnya itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi tetap sama. Apakah enzim di dalam FE itu tidak rusak ketika dia dimasukkan dalam kondisi air pelihara itu mendidih? Karena kalau yang saya perhatikan di Zoom itu air pelihara mendidih, FE masuk, setelah itu baru minyak masuk. Setelah minyak masuk, baru kemudian sayur yang terakhir masuk. Apakah cara ini sudah benar atau belum? Kalau sudah benar itu tadi pertanyaan saya, apakah FE enzimnya tidak rusak gitu ketika dimasukkan air pelihara saat mendidih itu. Terus fungsinya itu sebetulnya sebagai apa Bu gitu. Jadi kenapa kok minyak pelihara ini menjadi jauh lebih bagus ketika pakai FE, dan saya tadi maksudnya sekalian testimoni gitu karena memang saya sudah membuat dan saya pakai buat goreng kerupuk, goreng tempe, kan kemudian anak saya juga minta gitu kan, minta yang goreng-gorengan kemarin. Nah itu saya coba cicip, memang rasanya lebih enak dan kerupuk itu tidak ngemu minyak gitu. Tempenya juga nggak ngemu minyak gitu. Jadi memang lebih enak sih gitu. Itu yang saya tanyakan.
Jadi saya bantu jawab. Fe dimasukkan ke air yang tadi mendidih, kita lihat mendidih tapi dia dengan suhu yang rendah. Suhu yang rendah, dia tidak akan membuat rusak. Malahan Fe itu akan memprotek hasil dari sayur-sayuran yang kita pakai untuk mengeluarkan semua nutrisi dari sayur itu terserap keluar ke minyak. Jadi dia tidak akan merusak. Enzim itu akan memprotek. Iya, iya. Dan yang hebatnya kita waktu membasah minyak, Bu Gung rasakan nggak suhu ruangannya panas? Enggak, iya memang benar, memang berbeda. Jadi ketika saya pakai menggoreng tuh nggak sumuk gitu. Biasanya kan panas ya Bu, kalau kita di dekat kompor. Ini enggak gitu. Memang kemarin sempat saya rasakan seperti itu Bu. Dan aroma minyaknya kemarin saya kasih jahe sama serai. Serainya saya geprak gitu. Aromanya enak sekali memang gitu. Saya pakai kelor juga. Terus pokoknya saya berusaha pakai yang ada di sekitar rumah yang saya tanam sendiri sayurnya. Kalau pakai kelor dia warnanya agak gelap. Jadi minyak yang satu ini pakai kelor, maka gelap. Kalau yang ini tidak pakai kelor. Kemarin punya saya masih agak tetap bening karena jumlahnya saya nggak terlalu banyak Iya. Bu. Jadi macam-macam itu ada mungkin 14 atau berapa macam kemarin tuh yang saya masukin. Luar biasa, langsung praktek ya. Penasaran Bu? Alhamdulillah. Berarti memang nggak apa-apa ya Bu, karena ada yang bertanya, Nggak betul apa-apa. apa nggak bisa ya Fe-nya masuk di ketika air pelihara mendidih gitu. Iya, mendidih kan nggak sampai mendidih 100% punya mendidih. Jadi api suhu kecil. Jadi airnya udah mendidih, Fe masuk, baru mulai mendidih, baru kita masukin minyak. Minyak udah mendidih, baru kita masukin sayurnya. Jumlah sayurnya berlaku kelipatan ya Bu Linda. Jadi kalau misalnya 1 liter itu 300 gram, berarti kalau 2 liter sekitar 600 gram ya? 600. Iya. Berarti berlaku kelipatan ya Bu? Sesuai resep. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Gung, langsung mencoba dan menggoreng, rupanya lebih gurih, lebih enak ya. Dan sampai nanti gorengannya banyak lagi Bu Gung. Luar biasa ya, luar biasa. Karena kalau enak itu awal-awal apa-apa digoreng, rasanya lebih enak, kayak nggak ada minyaknya. Tetap aja kita harus membatasi ya. Baik, Iya. kita kembali lagi, kita lanjutkan acaranya ya. Waktu sudah bergulir juga. Nah, ini sekarang kita pada sesi berikutnya yaitu sharing. Untuk pertanyaan sudah ditutup ya. Kalau ada waktu nanti dilanjutkan di grup. Nah, sekarang untuk sharing. Bahwa dari pertama kali ikut tantangan bernabati 21 hari ini sampai sekarang, apakah ada Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan bagaimana memulai tantangannya dan berhasil, atau sampai saat ini belum berhasil karena apa? Silakan, boleh. 2 orang boleh. Silakan raise hand. Apakah ada? Saya bingung ya kalau diam semua ini sebetulnya tuh ikut atau tidak ya. Sayang kan? Apakah ada yang mau sharing? Sambil menunggu menyusun kata-kata untuk sharing, saya ingin menambahkan masalah tentang tentang yang sudah diterangkan Ibu Susi tadi tentang vegan, vegetarian. Sebetulnya apa sih yang diajarkan Dr. Joen? Kita ini belajar 1 semester dalam 21 hari bersama dengan Dr. Joen, ditemani dengan relawan-relawan EBI ya, Enzim Bakti ya. Bapak Ibu juga dengan setia mengikuti Zoom, setiap kali diingatkan Zoom, dan Bapak Ibu juga ikut mendengarkan. Sebetulnya apa sih, pola makan seperti apa sih yang diajarkan? Apakah yang vegetarian itu? Apakah yang kata orang vegan itu? Atau plant-based? Yang mana sih sebetulnya? Kalau saya pribadi melihat bahwa
Dr. Jen mengajarkan kita sesuatu yang lebih baik. Yang tengah-tengah, tapi juga tidak di atas dan juga tidak di bawah, tapi cukup bagus untuk kesehatan kita. Yaitu tentang whole plant based. Makanan pola makan utuh istilahnya ya. Pola makan utuh itu kita makan dari sayur-sayuran, tanaman, mulai dari daun, bunga, akar, batang, sampai ke ubi-ubian. Dan dengan cara apa? Cara sederhana mengolahnya. Dengan cara sederhana, cara gampang, makan bisa dengan direbus, dikukus, dipanggang, boleh juga dengan makan langsung dari tanaman itu. Daunan atau buah kita langsung makan, tidak usah diolah yang terlalu rumit. Supaya apa? Supaya life force-nya, energi kehidupan dari tanaman yang kita makan itu bisa kita serap dalam tubuh kita. Dan itulah yang membuat kita lebih sehat daripada kita makan yang awur-awuran. Awur-awuran itu bagi saya adalah makanan saya sehari-hari sebelum saya mengenal HSM. Ya cubit-cubit dikit lah, kadang-kadang ya pengen gorengan, pengen ini ya. Itu wajar. Tapi paling tidak yang diajarkan Dr. Duen itu apa? Apakah kita vegan? Tidak, kita tidak bervegan. Kalau bervegan secara ketat, sama sekali kita juga harus mengikuti pola hidup kita. Seperti halnya tidak memakai pakaian dari binatang, sepatu dari bahan kulit binatang, dan segala macam yang berkaitan dengan binatang. Tidak makan binatang itu iya sama. Vegan, vegetarian, dan whole plant based itu mirip karena kita tidak memakan makanan binatang secara langsung. Kalau yang di vegetarian itu masih memakan turunannya, susu, ada juga telurnya, juga madunya masih makan. Dan rasanya kalau kita tidak makan daging, kita bikinlah menu daging-dagingan dari tepung atau dari apa kalau di vegetarian. Nah, kalau di whole plant based kita tidak melakukan itu. Kalau bisa ya rebus, kukus, itu yang atau makan langsung, itu yang diharapkan atau disarankan. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau sharing nggak? Ikut tantangan 21 hari ini. Apakah ikut tantangan 21 hari ini karena disarankan atau dibujuk oleh saudara, teman, suami, istri? Oh ada tuh, Bu Wanda. Bu Wanda, silakan untuk bersharing ya. Silakan dibuka mic-nya, Bu. Ya. Halo, tes. Sudah ada? Kedengaran nggak, Bu? Dengaran, Bu. Oh, selamat malam, Ibu. Saya ingin sharing selama saya vegetarian atau vegan, ikut HSM 6 dan tantangan 20 hari menu nabati. Di mana sebelumnya memang saya dari umur 16 tahun sudah vegetarian sampai sekarang, sampai berkeluarga. Tetapi itu hanya vegetarian, masih mengkonsumsi telur, susu, dan lain-lainnya. Tetapi dengan tantangan 21 hari ini, saya sedikit banyaknya belajar untuk vegan. Jadi anak-anak juga saya praktekkan. Jangan terlalu banyak makan telur, susu. Lalu kalau telur boleh, tetapi Mama tidak beli telur yang di toko-toko lagi. Kalau telur ayam kampung dijual orang, boleh dikonsumsi. Karena telur ayam kampung itu tidak disuntik ya, secara alami dia bertelurnya. Jadi pas tadi ada orang jual telur kampung, langganan kita, dia bahagia sekali karena udah 2 hari, 3 hari tidak makan telur.
Saya bilang kamu hoki ini dapat rezeki bisa makan telur lagi, dia bahagia minta ampun. Tapi kalau untuk saya sendiri saya enggak. Saya semoga saya bisa bertahan untuk selamanya enggak makan telur, susu, keju, serta madu. Lalu di mana saya juga belajar tidak mengkonsumsi rasa atau penyedap seperti totole dan sebagainya. Jadi sedikit banyaknya menu ada sedikit hambar, tapi saya kasih jagung, rasanya jagung dan tomat supaya ada rasa asam-asam manis, ya sejenis itulah supaya mereka bisa merasakan bahwa sayur yang saya masak itu merasa gurih. Lalu untuk anak-anak juga sepertinya nggak ada banyak keluhan lah ya, karena saya ajarin ya penting makan saja, ya penting ini menu sehat, jangan suka makan yang aneh-aneh. Dia bilang iya, iya, iya. Gitu aja sharing saya. Dan di mana juga semenjak saya belajar vegan, merasa badan juga rasanya ringan, lebih sehat, wajah juga mungkin lebih kinclong lah ya Bu. Gitu aja Bu, sharing saya. Terima kasih kesempatan yang diberikannya. Baik, terima kasih Bu Wanda. Jadi ada bedanya ya, vegetarian dengan vegan yang kemarin. Tapi beda juga dengan sebetulnya bukan vegan ya kita, tapi kita whole plant based. Kalau whole plant based itu utuhnya madu masih boleh lah gitu. Tapi kalau vegan murni itu turunannya sudah nggak boleh karena dia dari binatang. Dia semua yang dari binatang tidak boleh, tidak makan. Makanya beda-beda. Kita masih untung masih tengah-tengah ya. Ya, Bu Wanda bagus sekali dan bisa mengajarkan ke putra-putrinya ya. Baik, sekarang Bu Rita, silakan Bu Rita. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur memiliki jodoh untuk berada di antara relawan, bimbingan, dan dari relawan semua. Sebelumnya saya ucapkan pribadi terima kasih kepada Dr. Joen dan pembimbing saya, Bu Riri dan tim, serta Cecil. Malam ini saya mau sedikit sharing, saya ikut detox. Pribadi tidak punya keluhan yang sangat dominan, namun memang kalau diteliti kembali, dari kecil saya kurang stamina tuh kayak cepet drop, kayak kurang, dan memang punya riwayat penyakit asma dari kecil. Terus pada saat kurang dari 20 tahun udah sembuh total dan belum pernah kambuh sampai saat ini. Tapi memang kalau perjalanan, kalau untuk kayak energi, chi itu kurang, maksudnya kurang, kalau dipakai untuk berlebihan cepat capek tetap. Yang saya syukurin dari ikut pola detox itu juga termasuk 21 hari tantangan nabati. Yang saya syukurin belakangan saya baru masuk di maksudnya di pola hidup vegetarian full. Dan bersyukur dari kecil saya memang senangnya makan sayur, dominan makan sayur ketimbang makanan hewani. Lalu perbedaan yang saya pelajari dari pola hidup ini bukan hanya kita punya pola pandang harus makan sayur. Kalau di pola pandang vegetarian ataupun vegan kan yang penting sayur, tapi nggak peduli nih olahannya goreng ataupun kita maksudnya tidak terlalu memperdulikan kandungan, cara masak, dan kealamiannya. Dalam 21 hari detox dan tantangan ini, saya belajar banyak, terutama cara masak. Cara masaknya itu sangat penting. Gorengan, terus takaran misalnya garam, kurangin asin, kurangin takaran garam, tidak konsumsi gula,
yang saya dapatkan terutama ketika makan itu adalah cita rasa kealamian dari setiap makanan. Misalnya ketika saya makan wortel, saya dapat memperhatikan keaslian dari kemanisan dan kealamian ataupun cita rasa sedikit mentah. Apa ya bahasanya ya? Sedikit mentah mungkin ya dari wortel. Lalu misalnya makan pokcoy juga gitu. Makan kacangnya, misalnya kacang dalam detok kan tidak boleh kacang tanah, tapi saya ganti dengan kacang walnut. Dan keharuman walnut itu benar-benar dirasakan di lidah. Sehingga kita tidak cenderung mencari bumbu atau konsumsi yang biasanya kita makan itu dengan cita rasa yang berat. Misalnya kita kan suka nih goreng-goreng yang kita makan tempe, tapi kita kehilangan rasa tempe itu. Jadi kita cenderung makan bumbunya gitu. Terus dengan cara masak yang kurang goreng, dan bahkan kalau pada saat itu tidak boleh minyak sama sekali, itu ternyata tidak seburuk yang dipikirkan setelah kita lewatin. Dan cukup nyaman gitu. Rasa di tubuh dan lidah jadi ringan. Sehingga ketika saya sudah mulai lepas dari rasa tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan minyak, ketika saya kembali ke yang sebelumnya normal itu, ke pola makan yang normal, saya jadi kayak sedikit shocknya, oh ternyata apa yang saya makan selama ini rasanya cukup berat. Misalnya dengan sedikit cabai, itu udah terasa pedasnya luar biasa. Garam yang biasanya di detox, terus setelah tidak detox, ternyata asidnya lumayan gitu. Orang rumah pada bilang nggak terlalu asin, tapi saya udah cukup, rasa asinnya udah cukup gitu. Kadang-kadang saya jadi belajar apa yang kita makan itu menentukan kejernihan di cita rasa di lidah kita dan di tubuh kita. Itu. Sehingga dalam 21 hari ini kurang lebih saya mendapatkan efek di dalam tubuh saya yang cukup ringan. Tentunya muka lebih jernih walaupun memang sudah vegetarian, tapi beda pola makan, beda hasil. Mohon maaf, baterai saya low. Lalu seperti yang tadi Bu Wanda sampaikan, juga sama yang saya rasakan. Terus pikiran juga dengan segala tatanan prosedur yang kita jalanin, pikiran juga jauh lebih tenang menghadapi hal-hal kesibukan duniawi gitu ya, kesibukan kerja. Program ini sangat bermanfaat untuk pribadi saya dan rasanya juga pasti teman-teman merasakan, baik dilakukan dengan full ataupun masih setengah-setengah, tapi pasti dirasakan manfaatnya. Semoga dapat disebarluaskan dan dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih sudah bisa sampai ke kehidupan saya program ini. Semoga bisa kepada orang-orang yang lebih berjodoh juga. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Rita, luar biasa. Keren ya. 2 orang yang sharing ini dengan berbagai macam latar belakang ternyata ada menemukan perubahan sedikit-sedikit. Dan rasanya mungkin ada yang lain yang ikut 21 hari dan sudah detox, boleh. Karena di 21 hari ini belum tentu ada yang ikut detox, tapi mengikuti tantangan 21 hari bernabati. Sekarang silakan mungkin ada ini yang sudah detox dan merasakan manfaatnya. Nggak harus berhasil kok, gagal juga boleh. Karena semua kita sedang belajar untuk melawan diri kita sendiri, belajar untuk mau berubah, belajar untuk mau lebih sehat. Wah, sudah ada Ibu Pioni. Silakan Ibu Pioni. Halo. Ya, silakan Bu. Oh ya. Sudah ikut detox ya, Bu? Udah, Bu. Oke, silakan. Nah, halo semuanya. Makasih panitia. Makasih Bu Titin, Bu Trami, dan semua yang memberi saya kesempatan untuk ikut. Terus dari
detox 21 hari ini, banyak perubahan sih, luar biasa. Terus saya juga merasa terharu ya, karena tanpa membayar, tapi saya diperhatiin, terus dibimbing dengan sangat baik. Dan saya telat 1 minggu untuk detoxnya. Karena pas teman-teman yang lain lagi detox di malam minggu ya, Sabtunya, saya ditunda karena kebetulan lagi detox alami ya, lagi menstruasi gitu. Jadi biasakan saya mau berbagi sharing, tapi ini benar. Biasanya sebelum mau datang men kan, saya jerawatan. Tapi kali ini karena sebelumnya kan udah 1 minggu ya menjalani, jadi jerawatnya nggak muncul, saya pun nggak tahu udah saatnya datang gitu kan. Jadi jerawatnya nggak tumbuh. Terus selama detox ini, saya nggak ada capek atau apa, tapi benar jerawatnya nggak tumbuh 1 pun. Sampai ini udah habis 1 minggu lebih nih. Kemarin hari Jumat ya, malamnya saya baru detox, ditemenin sama Bu Titi, sama Bu Trami. Jadi sangat luar biasa. Ini testimoninya, nggak ada jerawat. Luar biasa. Makasih semua, itu yang saya mau sharing. Dan waktu rendam kaki itu, saya kan menjalani apa yang dianjurkan, apa yang ditugaskan tiap hari. Saya rutin ikut semua. Terus rendam kaki ya. Terus biasa saya kan pakai high heel dan sering kena keramik mungkin ya. Jadi bagian telapak kaki yang belakang sini itu pecah-pecah. Tapi sekarang enak, udah nggak ada pecah-pecahnya, udah mulus deh. Kalau tidak biasa kan geseknya kayak apa itu kain kasar itu ya, yang orang lagi gosok-gosok apa kayak kasar gitu kan. Kalau kena kain, Ada kulit paling pas mati ya. ya pas kita mau tidur saya kan suka main-main kaki gitu ya. Biasanya krek-krek gitu loh. Sekarang udah nggak lagi, udah licin. Jadi luar biasa. Makasih ya. Itu sharing dari saya. Kasih semuanya. Wow, mantap sekali Bu Pioni. Terima kasih atas sharingnya. Nah, ini tantangan juga nih bagi yang 21 hari belum ikut kelas detox. Apakah tertarik? Atau masih ada sharing satu lagi? Saya minta sharing satu lagi deh. Yang sudah ikut detox, boleh sharing. Adakah? Saya lihat-lihat. Dari 176 ini, apakah ada yang mau sharing lagi? Gugung. Gugung mau sharing ya? Silakan Gugung. Belum dibuka Gugung. Silakan. Oke, makasih. Bu, Bu Kori, Bu Linda, dan teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa ya kepada para relawan. Ini sangat mengharukan mulai dari awal kita dibantu. Yang jelas pengalaman saya begini, Bu. Jadi waktu minggu pertama itu saya hari pertama dan kedua. Jadi waktu pradetok ya, waktu pradetok itu hari pertama dan kedua itu saya malah pilek luar biasa, Bu. Jadi saya kayak dulu kan saya pernah sinusitis ya. Jadi kayak malah kumat gitu. Tapi terus saya terus meyakinkan diri saya mungkin ini healing krisis gitu ya. Jadi saya terus lanjut, saya ngikutin semua polanya. Terus kemudian pas yang menarik itu justru ketika pada saat detok ya Bu, pada saat detoknya itu kan kita puasa nih gitu. Nah selama masa pas detoknya pas 1 minggu itu kan saya nih giginya kan sudah habis ya Bu, yang di kiri kanan bamnya sudah habis. Jadi geraham gigi geraham itu sudah ini sini tinggal 1, sini tinggal 1, kan kesulitan tuh makan apel. Akhirnya kita banyak minum cuka apel. Cuka apelnya kan kecut banget gitu ya. Jadi pernah 1 hari itu saya kekurangan minum cuka apel. Tapi karena saya saking pinginnya sukses detox saya, jadi besoknya itu saya benar-benar saya tambahin gitu kan. Jadi karena saya ngerasa wah kalau beban ini di belakang nanti makin banyak, saya nggak mau. Akhirnya saya benar-benar sehari itu 1 hari tok itu yang saya kekurangan, besoknya itu sudah saya tambahin, besoknya lagi berusaha memenuhin gitu kan. Nah yang menarik ketika pas hari detoxnya itu Bu,
waktu keluar BAB-nya itu ya, waktu keluar si batunya itu, saya ragu-ragu gitu karena pas waktu setelah puasa kan jam 1 itu udah nggak boleh makan. Saya bener-bener ngikutin nggak makan sama sekali. Bahkan minum seteguk pun saya juga enggak gitu kan. Terus waktu jam 6 harus waktu jam 6 harus apa itu minum Epsom, saya minum jam 8 minum lagi. Terus kemudian malam itu menjelang kita Zoom itu saya masih sempatkan buat enema gitu kan. Terus pokoknya berusaha bersih semua. Nah, besok pas paginya itu anak saya dulu keluar Bu batunya. Terus saya banget seneng ya gitu kan. Saya pandu sendiri, anak saya nggak ikut di kelas gitu kan. Dia udah keluar, saya juga saya penasaran nih saya bisa keluar nggak ya gitu. Anak saya aja bisa keluar. Terus akhirnya pas saya Bu keluarnya gede banget gitu kan. Loh, kok gede banget ya ini? Saya ragu karena memang waktu itu belum ada info kalau yang batu itu dia akan mengambang di air. Belum ada info itu Bu. Nah, karena penasaran, ini besar nih batu apa BAB ya gitu. Akhirnya maaf ya, ini agak saru sedikit, agak jorok sedikit, tapi memang karena saya saking penasarannya, itu saya pegang dan saya penyet-penyet gitu loh Bu. Saya penyet-penyet gitu kan di tangan saya. Nah, ternyata setelah pas saya penyet itu timbul kayak lemak putih gitu, lemak putih yang di tangan itu benar-benar susah hilang, lama banget hilangnya, termasuk yang di keranjang itu juga susah hilangnya Bu gitu. Jadi saya pakai sabun nggak hilang, saya pakai ekoenzim juga nggak hilang gitu. Nah terus akhirnya saya lapor gitu, saya cerita terus oh Bugong selamat berarti sudah keluar gitu. Nah begitu pas pengeluaran yang kedua saya sudah mulai tahu info bahwa itu kalau mau membedakan apakah itu BAB atau ini batu, itu dikasih di air, terus kemudian kalau dia mengambang berarti itu batu. Nah dari situ saya semakin yakin Bu, itu saya panen banyak banget sampai 5 kali. Itu saya benar-benar nggak nyangka karena saya ini nggak mulas, nggak pusing, nggak ada efek apapun. Sedangkan kakak saya mulas, kayak masuk angin itu. Anak saya malah sempat mau muntah gitu kan. Saya nggak ada efek apapun, Bu. Makanya pas keluar itu saya agak heran, ini batu bener apa bukan ya gitu. Tapi saya benar-benar menyaksikan itu lemak yang luar biasa, yang lengket, nggak bisa keluar. Nah, dari sini saya jadi semangat pengen ikut detok lagi, pengen lebih sempurna lagi, karena kemarin senam ayam tangannya kurang, Bu. Jadi ini kalau saya nih makanya juga banyak ubi-ubian itu saya pokoknya nggak mau lapar ya gitu. Jadi saya kalau lapar sedikit saya makan ubi, makan waluh gitu kan. Makan apa ya pokoknya yang alami-alami gitu. Nah, terus ayam tangannya kurang nih saya. Jadi saya pengen ikut detok lagi deh gitu. Biar lebih sehat lagi gitu. Yang jelas saya merasa lebih berenergi, sekarang nggak gampang capek. Kalau sebelumnya saya sudah sangat gampang capek. Gitu Bu, terima kasih Dr. Joen, terima kasih semua tim. Pokoknya kami mengucapkan setulus-tulusnya rasa terima kasih kami kepada semua tim yang sangat sabar mendampingi. Dan yang belum detok, semangat ikut detok, luar biasa pokoknya. Oke, baik. Terima kasih Bu Gung, luar biasa sampai detail sehingga semua yang pengen detok mudah-mudahan periode berikutnya ikut detok. Nah, sekarang sudah menjelang penutupan. Saya akan mengumumkan ada apa sih kegiatan Dr. Joen di bulan November ini yang kita bisa tatap muka langsung. Silakan Bu Mul untuk memposting. Ya, Bapak Ibu, ternyata Dr. Joen itu tidak hanya mengajarkan kita tentang ekoenzim, tentang bagaimana pola hidup sehat dengan pola makan bernabati, tentang bagaimana kita menjaga kesehatan. Tapi Dr. Joen juga memberikan pengarahan atau pembelajaran sharing tentang bagaimana merawat perawatan dan tumbuh kembang anak. Jadi dari mulai dini sudah diajarkan kita sebagai orang tua, boleh sebagai untuk cucu atau sebagai anak sendiri, bagaimana sih perawatan dan tumbuh kembang anak yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu boleh mendaftar, masih terbuka pendaftarannya. Sebentar ya, agak dibesarin Bu. Jadi untuk hari pelaksanaannya tanggal 19 sampai 21 November pukul 9 sampai 17 di Gereja Santa Maria Immaculata Jakarta Barat. Pembahasannya tentang perkembangan 0 sampai 7 tahun. Ini masa emas ya, 7 sampai 14 tahun dan perkembangan 14 sampai 21 tahun. Sementara untuk biaya
bisa dibaca di situ. Donasi kontribusi 500.000. Nanti akan bertemu sendiri dan bisa konsul dengan Dr. Joen. Pendaftaran bisa melalui Ibu Warna dan Ibu Mul. Ada nomor kontaknya. Seru kan? Bahwa kita dibuat lebih paham lagi. Dari mulai dini. Kita ini sudah usur. Paling sudah menjelang usia-usia seperti kami-kami ini, ya menjaga pola hidup, pola sehat. Nah, ini kita mempersiapkan untuk anak-anak kita ataupun untuk cucu kita. Barang siapa tertarik, silakan nanti di grup boleh mendaftar, ada Google Form-nya juga di sana ya. Baik, terima kasih Bu Mul. Kita lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa ternyata tantangan 21 hari ini sangat menarik dan sangat menantang gitu ya. Apalagi dengan adanya di dalamnya pembelajaran bagaimana Dr. Joen mempersiapkan semua supaya kita sadar dan tahu apa yang harus kita lakukan, kita makan, pola kita, kesehatan kita, cara kita menjaga kesehatan, olahraganya, semuanya. Ya. Seakan-akan bahwa kita mau tumbuh pun sudah dikasih tahu bekal yang luar biasa. Nah, HSM 6 ini sudah selesai. Kita akan lanjut dengan HSM ke-7 yang akan dilaksanakan di bulan tahun depan. Umul, silakan share screen-nya. Tadi manfaat segala macam sudah terdengar dari sharing dari para peserta ya. Jadi ini adalah HSM ke-7 tahun 2025. Pendaftaran mulai tanggal 7 sampai 17 April 2025. Zoom penjelasan bahan 22 April 2025. Bapak Ibu yang ingin mengikuti tantangan 21 hari dan mengikuti kelas sehat atau kelas detox, mohon penjelasan bahan ini benar-benar diikuti supaya tidak salah dan bisa tepat membelinya. Lalu pengecekan bahan seperti biasa akan dilakukan di tanggal 28 April sampai 8 Mei. Periode pradetoknya 18 sampai 5 Mei ya, 18 sampai 25 Mei. Lalu periode detok 26 Mei sampai 1 Juni. Periode pasca detok 2 sampai 8 Juni. Dan Bapak Ibu yang tidak tertarik atau belum punya kesempatan untuk ikut detok, boleh ikut tantangan 21 hari lagi di tanggal 19 Mei sampai 8 Juni. Barat toren di atas rumah kita sebagai penampungan air, sekali-sekali kita kuras, kita bersihkan, syukur-syukur kita bisa membersihkan terus-menerus dengan menjaga supaya dia tetap bersih, ya tentu saja badan kita juga dijaga agar kita tetap sehat. Apa yang harus kita lakukan, makanan seperti apa yang disarankan Dr. Joen, olahraga, dan segala macam yang disarankan kita lakukan. Baik, sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang terhadir pada malam hari ini. Sebelum ditutup oleh Bapak Arief, saya ingin merilekkan sedikit untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buka kameranya dan kita senyum. 21 hari ini kita sudah dibuat yang baik. Kalau Bapak Ibu serius, Bapak Ibu mengikuti, pasti ada hasil yang positif. Walaupun sedikit, pasti ada. Tantangan itu adalah tantangan yang harus kita jalanin. Kita taklukkan. Ayo buka kamera. Mungkin dari panitia yang lain boleh untuk memfoto. Kita kasih senyum yang lebar untuk teman-teman kita yang selama ini sudah berjuang sama-sama melewati 21 hari. Ikut kelas sehat, ikut detok, kita kasih senyum. Kalau kita bisa bergandengan tangan, kita boleh gandengan tangan. Tapi karena kita di Zoom, kita kasih senyum saja yang terbaik. Lalu kita buat senyum juga untuk tubuh kita. Ayo kita tepuk tubuh kita. Biasa saya lakukan ini. Terima kasih tubuhku yang telah bekerja sama. Aku minta maaf telah mengotori, telah merusak. Sekarang aku sudah memperbaiki dan akan kupertahankan kembali. Lalu peluk, aku mengasihimu. Peluk dong, mana peluknya? Aku mengasihimu. Aku mengucap syukur pada Tuhan karena telah menciptakan begitu sempurnanya kita. Saat ini kita sehat, sakit-sakit sedikit itu menjadi
suatu perjalanan, tapi sehat adalah tujuan kita supaya apa? Kita bisa menolong orang lain, kita bisa menularkan kesehatan kita untuk orang lain, bisa beramal, bisa berderma, bisa menyelamatkan masyarakat kecil, lingkungan kecil, bahkan akhirnya di dunia, kalau kita bisa menjaganya. Bagaimana? Kita kasih jempol? Boleh? Jempol untuk semua relawan. Walaupun ada yang tidak sabar, kita semua belajar. Walaupun aku tidak sabar mengikuti, aku juga belajar. Baik, kita sekarang senyum dan boleh difoto ya. Teman-teman boleh foto. Apakah ada yang memfoto? Humul? Kita foto untuk kenang-kenangan HSN 6. Berikan senyum. Sudah Kak Humul? Sudah, Bu. Semuanya sudah? Ayo, yang belum buka kameranya silakan. Belum buka dong. 21 hari. Penuh kegembiraan, suka duka. Kita sama-sama berhasil. 7 lembar sudah, Bu Mul? Nggak apa-apa, kering sedikit giginya ya. Apakah sudah selesai fotonya? Ya, sudah, Bu. Oke, Terima terima kasih kasih. semua. Nah, terima kasih semuanya. Nah, sebelum ditutup, Pak Arief, monggo silakan untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai penutupan HSM 6. Terima kasih Bu Kori. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tidak terasa 2 bulan ya kita menjalani semua ini, mulai dari persiapan, Bapak Ibu mulai menyiapin bahan, store bahan, menjalani kelas baik itu kelas sehat maupun detox, kemudian yang ikut tantangan 21 hari pola nabati. Tidak terasa hari ini sudah hari terakhir kita menjalani rangkaian semua kegiatan itu semua. Dalam pelaksanaannya mulai dari awal pendaftaran sampai hari ini, bahwa dalam pelaksanaan ini pastilah tidak sempurna. Banyak segala sesuatu yang kami dari panitia maupun relawan tidak bisa semuanya memenuhi harapan Bapak Ibu semua. Masih banyak kekurangan kami, masih banyak alfa-alfa yang perlu kami perbaiki di kedepannya. Tapi kami terima kasih sekali atas partisipasinya semua Bapak Ibu dalam rangkaian kegiatan ini. Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mendapatkan koin langit dalam mendampingi Bapak Ibu semua, baik dari kelas HSM maupun dari tantangan 21 hari berpola makan nabati. Banyak yang bertanya kepada kami kenapa tidak ada lagi detox baru tahun depan, baru kita bisa adakan lagi. Keterbatasan jumlah relawan dan mulai bulan November kita sudah ada banyak kegiatan offline dan relawan kita juga mempersiapkan kegiatan-kegiatan offline itu semua. Jadi dengan berat hati kami tidak bisa melakukan program HSM lanjutan ini di sisa tahun ini, dan di tahun depan pun kita juga baru bisa melaksanakan setelah Idul Fitri,
pada saat sebelum Idul Fitri, ternyata di bulan Februari juga ada kegiatan offline, dokter join ke Indonesia. Habis itu ada rangkaian bulan puasa dan Idul Fitri, sehingga setelah itu baru kita bisa melaksanakan HSM ini. Jadi terima kasih semuanya, mohon maaf apabila selama rangkaian kegiatan ini mungkin pasti banyak hal yang tidak bisa memuaskan Bapak Ibu semua. Mungkin ada relawan kami atau panitia yang menjawab chat atau di telepon telat respon atau belum sesuai harapan Bapak Ibu semua, kami mohon dimaafkan. Berilah kesempatan bagi kami untuk memperbaikinya di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kemudian bahwa grup umum dan grup kecil besok akan ditutup oleh leadernya masing-masing. Nanti sebelum ditutup ada pengumuman bagaimana link untuk join di grup Enzim Bakti dan pengumuman yang terkait kegiatan Enzim Bakti, termasuk link untuk join di grup Enzim Bakti supaya Bapak Ibu tidak terlewat apabila ada kegiatan-kegiatan Enzim Bakti Indonesia yang akan diadakan, baik itu online maupun offline. Kata terima kasih semuanya, mohon maaf lahir dan batin, I love you all. Terima kasih. Terima kasih Bu Kori, silahkan. Terima kasih Pak Arief, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa di ASM 7. Jangan lupa ASM 7 ya. Kita gabung lagi. Selamat malam. Malam semua, selamat beristirahat. Selamat beristirahat.